Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa-siswi kelas 11. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi kelas 11, khususnya pada bab memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada kesempatan yang sebelumnya, kita sudah membahas bahwa konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu meliputi dua aspek, yaitu aspek alamiah atau kita kenal dengan konsep kewilayahan, dan juga ada aspek sosial. Aspek alamiah atau konsep kewilayahan ini meliputi kesatuan wilayah, baik itu darat, laut, dan udara. Ini sesuai dengan konsep wawasan Nusantara. Nah, yang kedua yaitu aspek sosial yang meliputi kesatuan dalam bidang politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, serta keamanan. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas lebih mendalam mengenai aspek sosialnya. Karena yang aspek alamiah sudah pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya melalui Google Meet. Baik, kita akan fokus pada aspek sosialnya. Dalam aspek sosial, masing-masing aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, ataupun keamanan, itu memiliki perwujudannya masing-masing. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Ya, yang pertama, wilayah nasional dengan kekayaannya menjadi modal dan milik bersama bangsa Indonesia. Ya, jadi apa-apa yang dimiliki oleh negara kita itu adalah milik bersama. Gitu ya. Ini perwujudan kesatuan politik yang pertama. Kemudian yang kedua, Indonesia merupakan satu kesatuan bulat walaupun terdiri dari beragam suku. Ya, ini perwujudan yang kedua. Kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan keanekaragaman baik itu suku, agama, ras, dan budaya. Nah, ini Indonesia itu dalam perwujudan satu kesatuan politiknya itu merupakan satu kesatuan yang bulat. Jadi, walaupun beragam tapi kita adalah satu, ya, satu kesatuan bulat yaitu Indonesia. Kemudian yang ketiga, secara psikologis kita harus merasa satu untuk mencapai cita-cita bangsa. Ya. Jadi secara psikologis bangsa Indonesia itu adalah satu untuk mencapai cita-cita bangsa. Mungkin kalian ketahui ya bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu juga tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita ingin mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, adil, dan berdaulat. Nah, ini untuk mencapai cita-cita tersebut kita itu harus menjadi satu. Itu perwujudan yang ketiga. Perwujudan yang keempat, Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara yang harus diamalkan bersama. Ya, jadi Pancasila sebagai ideologi kita itu merupakan hal yang harus kita amalkan bersama. Jadi tidak hanya pemerintah atau masyarakat saja yang mengamalkannya, tetapi semua ya lini di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus mengamalkannya. Kalian bisa loh ikut berpartisipasi mengamalkannya melalui kegiatan-kegiatan sederhana di keseharian kalian. Kemudian yang kelima, politik yang diselenggarakan kita itu harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, perpolitikan kita itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan juga ketentuan yang ada di dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar. Kemudian
perwujudan yang keenam adalah seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Ini berarti dari Sabang sampai Merauke kita itu menggunakan sistem hukum yang sama, ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Nah, ini kalian nanti bisa mengingat kembali bagaimana tata peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain itu tidak boleh bertentangan. Kemudian perwujudan yang terakhir adalah Indonesia itu hidup berdampingan dengan bangsa lain dan menciptakan perdamaian dunia. Ya, kita ingat tidak ada sebuah bangsa yang sempurna untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka kita harus hidup berdampingan dan bekerja sama dengan negara-negara lain. Nah, ini Indonesia melalui politik luar negeri bebas aktif melakukan hubungan dengan negara-negara lain, tetapi tentunya untuk menciptakan perdamaian dunia. Nah, ini nanti masuknya pada aspek politik luar negerinya. Itu ya. Itu jadi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Jadi ini memang cukup panjang. Nanti bisa kalian coba pahami dan juga baca pelan-pelan. Jadi perwujudan dalam aspek politik ini berkaitan dengan bagaimana wilayah kita itu diatur, kemudian bagaimana masyarakat kita dalam bertindak, dan juga bagaimana pemerintahan dalam melakukan kewajibannya. Itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Saya lanjutkan. Nah, setelah tadi kalian memahami bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara dalam satu kesatuan politik, kita akan coba perwujudan dalam satu kesatuan ekonomi. Ya, di sini ada 3 ya, ada 3 perwujudan dalam satu kesatuan ekonomi. Yang pertama adalah kekayaan wilayah Nusantara itu menjadi modal dan milik bersama untuk kemakmuran rakyat. Ya, jadi tadi hampir mirip dengan yang ada di politik gitu ya, bahwa kekayaan kita baik yang ada di dalam bumi gitu ya, pokoknya di bumi Indonesia gitu ya, itu semuanya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Tidak boleh kemudian hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang, itu tidak boleh. Ini sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi itu harus serasi dan seimbang. Jadi perkembangan perekonomian negara kita itu tidak boleh ada yang terlalu mencolok dan tidak boleh ada yang kemudian terlalu terbelakang. Kita harapkan perekonomian di negara kita itu serasi dan seimbang. Artinya ketika kita maju bersama, maka semua daerah mulai dari Sabang sampai Merauke itu juga maju bersama. Ya, itu harapan kita terkait dengan perekonomian yang serasi dan seimbang. Kemudian yang ketiga, perekonomian itu diselenggarakan dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk kemakmuran rakyat. Ya, jadi perekonomian kita itu tidak disusun berdasarkan asas, misalkan mungkin asas etatisme kalau kalian pernah mendengar, atau mungkin asas free fight liberalism gitu ya. Itu tidak. Asas yang kita gunakan adalah asas kekeluargaan ya. Ini asas kekeluargaan ini kan adalah asas yang merangkul kebersamaan di dalam masyarakat. Nah, ini harapannya adalah kita bisa bersama-sama mewujudkan kemakmuran rakyat. Jadi itu ya, itu adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Kalian nanti bisa melihat ini banyak dijabarkan di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini untuk yang aspek sosial di bidang ekonomi. Kita lanjutkan untuk aspek sosial sebagai satu kesatuan sosial budaya. Ya, ini yang ketiga berarti ya, di bidang sosial budaya. Ada 2. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia adalah satu ya. Jadi masyarakat Indonesia adalah satu ya. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang.
Artinya bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu hakikatnya adalah satu, yaitu masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Tidak boleh ada yang menganggap misalkan masyarakat dari daerah tertentu itu lebih baik dibandingkan masyarakat dari daerah yang lainnya. Itu tidak boleh, karena kita itu adalah satu, yaitu masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya sehingga dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan kebudayaan Indonesia yang sangat beraneka ragam. Kalian mesti tahu ya, mungkin dari daerah kalian gitu ya, masing-masing juga memiliki ciri khas kebudayaannya sendiri-sendiri. Nah, ini dari ciri khas masing-masing daerah tentang kebudayaannya masing-masing itu pada hakikatnya adalah satu, yaitu budaya Indonesia. Tidak ada yang kemudian merasa lebih baik dibandingkan dengan kebudayaan yang lainnya, karena masing-masing kebudayaan itu pasti mengandung makna dan juga pemahaman yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai-nilai luhur yang harus kita hormati dan juga harus kita jaga ya. Itu mengenai kebudayaan Indonesia yang pada hakikatnya adalah satu. Jadi di sini untuk yang perwujudan di bidang sosial budaya kalian bisa menangkap ya. Jadi ada dua. Yang pertama, masyarakat Indonesia adalah satu, dan yang kedua, budaya Indonesia adalah satu. Ya, itu untuk yang bidang sosial budaya. Kita lanjutkan. Untuk yang bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ini perwujudannya seperti apa? Ini kita coba lihat. Ini juga ada dua ya untuk perwujudan di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama adalah berkaitan bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Ya, ini jadi ketika ada satu daerah di Indonesia itu terancam, ini merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi jangan mentang-mentang misalkan yang terancam di daerah tertentu, kemudian kita menganggap bahwa itu adalah tugas daerah tertentu untuk mengatasinya. Itu tidak ya. Ketika ada satu daerah terancam, maka itu merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Jadi masyarakat Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Mungkin kalian masih ingat, ini ada di pasal 27 ayat 3. Nah, di mana hak dan kewajiban kita itu sama di dalam upaya pembelaan negara. Kalian sebagai seorang siswa juga bisa ikut serta dalam upaya bela negara, tentu sesuai dengan kemampuan kalian. Misalkan belajar dengan disiplin, mengikuti ekstrakurikuler yang positif, mengembangkan diri dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita atau yang bisa kalian lakukan. Itu adalah perwujudan satu kesatuan di dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ya, saya rasa kalian mungkin sudah mulai memiliki gambaran ya mengenai bagaimana sih aspek sosial itu perwujudannya di masing-masing bidang, mulai dari bidang politik, mulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, sampai dengan yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Kalau di bidang ideologi ini otomatis ya, karena di dalam ideologi kita itu sudah disebutkan dengan sangat jelas di dalam sila ketiga, di mana di situ sudah berbunyi mengenai persatuan Indonesia. Maka itu sudah menjadi landasan yang sangat final bagi negara kita. Ya, jadi itu mengenai perwujudan-perwujudan Kepulauan Nusantara di masing-masing bidang. Saya harap kalian sudah memiliki gambaran ya. Oke. Coba dicerna dulu gitu ya. Apabila sudah mulai paham, kita akan coba lanjutkan ke sifat wawasan Nusantara. Ya, oke, mungkin tarik nafas dulu gitu ya, dicerna dulu tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini kita coba beralih ke sifat wawasan Nusantara. Sifat wawasan Nusantara itu ada dua, yaitu manunggal dan menyeluruh. Ini nanti diingat-ingat ya, ini sebagai tambahan pemahaman kalian juga, bahwa sifat wawasan Nusantara yang kita miliki itu ada dua, yaitu manunggal dan menyeluruh. Manunggal itu artinya adalah
mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam aspek alamiah maupun sosial. Berarti di sini kata kuncinya adalah keserasian dan keseimbangan dalam aspek alamiah dan aspek sosial. Itu manunggal ya. Jadi menimbulkan sebuah keserasian dan keseimbangan di dalam dua aspek yang sudah kita pelajari tadi, yaitu ada aspek alamiah dan juga ada aspek sosial. Itu yang manunggal. Sedangkan yang menyeluruh itu menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan utuh sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Ya, jadi kalau menyeluruh itu berarti mulai dari wilayah sampai dengan masyarakat Indonesia itu pada hakikatnya adalah satu kesatuan. Nah, ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang dulu kita ikrarkan di dalam Sumpah Pemuda, yaitu asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Nah, ini kalian nanti harus bisa membedakan ya. Kadang tertukar antara yang manunggal dan menyeluruh. Pokoknya kalau yang manunggal itu kata kuncinya ada di aspek alamiah dan juga aspek sosial. Sedangkan yang menyeluruh ini kata kuncinya adalah pada asas satu nusa, satu bangsa, dan juga satu bahasa persatuan. Ya, itu untuk sifat wawasan Nusantara. Silahkan dicerna dulu ya. Sifat wawasan Nusantara ada dua, manunggal dan menyeluruh. Oke, baik. Oke, mohon maaf terbuka. Nah, ini ya. Kita lanjutkan ke untuk menjaga Indonesia. Setelah tadi kita ketahui mengenai aspek alamiah, kemudian aspek sosial, dan juga sifat wawasan Nusantara, pasti di dalam benak kalian muncul pertanyaan, bagaimana sih cara untuk menjaga Indonesia, khususnya dalam bidang persatuan dan kesatuan? Nah, ternyata salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga Indonesia, khususnya menjaga persatuan dan kesatuan negara kita, itu dengan masyarakat yang memiliki sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme. Jadi sifat atau sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme ini merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Apabila masyarakat Indonesia memiliki ini, nanti kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara. Kalau kalian perhatikan, mungkin kalian sangat sering gitu ya mendengar kata sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme. Kemudian apa sih sebenarnya nilai yang terkandung dari sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme itu? Nah, ini ada beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah pro patria dan primus patrialis, yaitu mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jadi pro patria itu mencintai tanah air, primus patrialis adalah mendahulukan kepentingan tanah air. Ini adalah nilai yang pertama. Sebagai seorang warga negara Indonesia, pasti kita sudah harus ya mencintai negara kita. Itu sudah harus ada di dalam diri kita, mencintai negara kita. Kemudian yang kedua, mungkin ini yang kadang masih sulit gitu ya kita amalkan gitu ya, dimana kita harus mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya, walaupun ini sulit, tapi saya rasa kalian pasti bisa nanti pelan-pelan ya, terutama nanti pada saat kalian sudah dewasa, sudah terjun di masyarakat. Nah, primus patrialis ini harus kalian terapkan. Kemudian yang kedua, jiwa solidaritas dan setia kawan. Nah, ini adalah nilai yang harus juga ada di dalam diri kita. Ya, solidaritas ini kan sesuatu yang harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kita itu harus solid, harus bersatu. Ya, ketika ada sesuatu, kita itu harus menyelesaikannya bersama-sama. Jangan kemudian saling melempar atau saling menyalahkan, tetapi harus kita cari jalan keluarnya bersama-sama. Itu solidaritas. Dan juga setia kawan, artinya kita tidak meninggalkan teman-teman kita yang mungkin kesulitan. Kita harus setia kawan gitu ya, membantunya, mendorongnya agar ketika ada sesuatu dengan negara kita, itu kita juga saling tolong-menolong. Ya, setia kawan. Kemudian nilai yang ketiga adalah jiwa toleransi dan tenggang rasa antar agama, antar suku, golongan, dan bangsa.
Ini tentu ya harus ada di dalam diri kita. Mengingat bangsa Indonesia itu terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, maka jiwa toleransi dan tenggang rasa ini harus senantiasa kita pupuk, harus senantiasa kita tumbuhkan. Jangan sampai gitu ya, benih-benih perpecahan itu muncul karena kita mengabaikan toleransi dan juga tenggang rasa. Kemudian yang keempat adalah jiwa tanpa pamrih dan juga tanggung jawab. Jadi bagaimana kita gitu ya di dalam kehidupan bermasyarakat itu ketika kita bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling gotong royong, itu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan suatu imbalan. Ya, karena walaupun ini sulit ya, kita sebagai seorang makhluk sosial ya, kadang kita merasa bahwa ketika kita melakukan sesuatu harus ada feedback, harus ada timbal balik. Nah, tetapi seorang yang memiliki sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme itu pantang ya untuk pamrih terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, kemudian tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab juga sangat penting. Jadi tanggung jawab ini merupakan sesuatu yang kelihatannya mudah kita ucapkan tetapi kadangkala sering kita ingkari. Seperti kalian misalkan tanggung jawab kalian ketika menjadi seorang siswa kan seharusnya belajar dengan tekun gitu ya. Atau mungkin ini ya misalkan berpartisipasi dalam pembelajaran, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Tetapi kadangkala kalian terlena. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya, tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah jiwa kesatria dan kebesaran hati yang tidak mengandung unsur dendam. Ya, jadi kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus memiliki jiwa kesatria dan kebesaran hati. Artinya tidak boleh saling dendam-mendendam, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika ada unsur dendam di dalam kehidupan masyarakat, ini nanti sangat mudah sekali disulut gitu ya emosinya, dan juga sangat mudah sekali disulut perpecahannya. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, kita harus jadi seseorang dengan jiwa kesatria dan kebesaran hati yang baik. Ya, jadi itu adalah 5 nilai yang terkandung di dalam sikap nasionalisme dan juga jiwa patriotisme. Oke, coba nanti kalian cek kira-kira sudah ada nilai yang mana saja sih di dalam diri kalian. Ya, apakah sudah semua kelima-limanya atau mungkin baru beberapa. Nah, ini kalian masih ada kesempatan untuk memupuknya dan nanti kalian bisa kemudian berkontribusi lebih banyak ketika terjun di masyarakat. Karena harapannya kita ingin agar Indonesia itu tetap terjaga, kemudian juga tetap bersatu utuh. Nah, ini harapan kita. Ya, itu adalah bagaimana kita menjaga Indonesia. Nah, ternyata selain melalui sikap nasionalisme dan jiwa patriotisme, persatuan kita juga memiliki faktor integratif yang memperekat ya, yang memperekat persatuan kita. Di sini saya tuliskan kurang lebih ada 6 faktor integratif perekat persatuan negara kita. Jadi ini loh yang menyebabkan sebenarnya kita juga memiliki alasan untuk bersatu. Yang pertama adalah ideologi kita. Jadi Pancasila sebagai ideologi kita itu merupakan salah satu faktor mengapa kemudian kita bersatu. Karena jelas di dalam Pancasila ini di sila ketiga ada kata-kata persatuan Indonesia, sehingga ini menjadi sebuah pendorong dan juga penyemangat kita bahwa kita itu adalah negara yang bersatu. Yang pertama kita lihat dari ideologi kita, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua dari konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi yang kita buat bersama ini, yang kita anggap sebagai satu hukum gitu ya bagi negara kita. Nah, ini juga menjadi alasan mengapa kita bersatu. Di dalam konstitusi kita itu juga disebutkan mengenai bagaimana negara kita adalah negara kesatuan dan bentuk negara kesatuan itu adalah bentuk yang final dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi alasan mengapa kita perlu bersatu karena konstitusi kita sendiri saja sudah mengaturnya. Kemudian yang ketiga adalah bendera Indonesia, yaitu Sang Saka Merah Putih. Bendera Indonesia, ya ini yang sering kalian mungkin lihat, kalian kan merasa terenyuh ya ketika bendera kita atau lagu kebangsaan kita itu bisa berkibar atau berkumandang di event-event mungkin olahraga internasional. Nah, ini karena di situ tuh ada alasan mengapa kita itu bersatu, karena itu adalah bendera milik kita dan itu adalah lagu kebangsaan kita. Nah, ini juga alasan mengapa kita
bersatu, yaitu dari bendera dan juga lagu kebangsaan kita. Kemudian bahasa kita, bahasa Indonesia itu juga merupakan faktor integratif perekat persatuan kita. Kita tahu setiap daerah itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bayangkan apabila tidak ada bahasa nasional, bahasa Indonesia, mungkin kita akan kesulitan berkomunikasi antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tetapi dengan adanya bahasa Indonesia, kita lebih mudah untuk berkomunikasi, dan kita menganggap bahwa bahasa Indonesia itu bahasa milik kita bersama. Nah, yang terakhir adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda sebagai salah satu perjalanan ya bangsa Indonesia dalam proses sejarahnya gitu ya. Kita mengenal dan kita melihat bahwa di situ kita juga memiliki alasan untuk bersatu karena kita memiliki momen bersejarah yaitu Sumpah Pemuda yang menjadi awal bagaimana kemudian kita menyadari bahwa persatuan dan kesatuan itu yang diperlukan untuk melawan penjajah, di mana kemudian kita sudah bertekad menjadi satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan juga satu tanah air. Nah ini ya, jadi dari segi historis kita juga punya ya faktor integratif perekat persatuan yaitu dari Sumpah Pemuda. Nah ini ya, jadi ini 6 faktor integratif perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oke, nanti bisa dicerna pelan-pelan, dipahami bersama. Saya rasa mungkin itu saja ya pembelajaran yang kita lakukan pada kesempatan kali ini ya mengenai konsep persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tadi kita sudah belajar mengenai aspek sosial ya, mulai dari politik, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kita juga tadi sudah melihat mengenai sifat wawasan Nusantara. Ada manunggal dan juga ada menyeluruh. Kemudian kita tadi melihat nilai dan sikap yang harus dimiliki oleh kita agar Indonesia itu tetap terjaga. Serta kita tadi melihat bahwa bangsa Indonesia itu sebenarnya memiliki beberapa faktor integratif yang menjadi alasan mengapa kita bersatu. Semoga pembelajaran yang singkat ini dapat membantu kalian memahami materi ini. Jadi, jika bukan kita yang menjaga NKRI, terus siapa lagi? Saya tunggu peran kalian untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.